dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Mungkin teman-teman semua, kita pernah dalam setiap kehidupan kita ngerasa ya lagi scroll Instagram, lagi scroll TikTok, terus kemudian kita lihat story teman-teman kalian semua yang lagi liburan ke tempat yang keren banget dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau kalian lagi mencapai sesuatu, ya, atau mungkin teman-teman kalian itu sedang mencapai sesuatu yang luar biasa, entah promosi, entah dia menikah, entah yang lain sebagainya. Dan di saat yang sama, ya kalian lagi rebahan di kamar. Kalian lagi ngerasa kehidupan kalian semua biasa aja. Bahkan mungkin kalian lagi ngerasa stuck dalam setiap kehidupan kalian semua. Sekarang coba ganti konteksnya. Apa jadinya kalau kalian atau yang kalian tonton itu bukan lagi liburan atau prestasi orang lain, tapi gereja yang lagi hidup, ya, gereja yang lagi hidup, komunitas yang lagi on fire di dalam setiap kehidupan mereka, orang-orang yang lagi mengalami mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, dan kalian melihat mereka itu dipakai Tuhan dengan cara yang keren, sementara lo orang, teman-teman semua, ya khususnya orang-orang muda dimanapun kalian berada, lo lagi ngerasa spiritual kalian lagi datar-datar aja. Lo cuma jadi penonton di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan hari ini Tuhan punya pesan buat lo orang, khususnya orang-orang muda, buat kalian semua yang kadang ngerasa jadi penonton di dalam gerakannya, ya, menjadi penonton dalam gerakan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia pingin kita beranjak dari kursi penonton, turun ke lapangan, jadi bagian dari aksi yang sedang Tuhan lakukan buat generasi kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap generasi itu punya momennya masing-masing. Ada generasi yang melihat laut merah terbelah. Ada generasi yang melihat itu. Ada generasi yang melihat api turun dari langit di dalam setiap hidup mereka. Ada generasi yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik di dalam setiap kehidupan mereka. Nah sekarang coba kita lihat ke cermin buat generasi kita. Generasi yang dikelilingi oleh teknologi yang paling canggih sepanjang sejarah, tetapi juga punya tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi di dalam setiap generasi ini. Generasi yang paling terhubung secara online, tetapi sering ngerasa paling terisolasi secara batin di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mungkin pertanyaannya, apa momen bagi generasi kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam generasi kalian? Apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kegaduhan dunia ini? Apakah kita hanya akan dicatat di dalam sejarah sebagai generasi yang update dengan tren terbaru, tetapi ketinggalan dengan gerakan terbesar yang Tuhan sedang lakukan bagi generasi kita? Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita tidak melewatkan momen Tuhan itu, dan justru kita menjadi pemain-pemain atau aktor-aktor yang Tuhan pakai bagi generasi kalian semua. Saudara bisa bayangkan situasi ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada seorang gamer yang heboh banget dalam setiap kehidupan mereka atau kehidupan dia. Dia punya setup PC gaming yang mahal banget, ya teman-teman semua, dengan kilauan RGB lampu-lampu di PC-nya maupun di CPU-nya teman-teman semua. Belum lagi kursi gamingnya yang ergonomis atau mahal, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dia juga beli, ya, semua game yang lagi hype. Tapi ada satu masalah, dia ternyata nggak pernah main gamenya. Dia cuma nonton streaming orang lain yang main game itu berjam-jam. Dia cuma komentar, ih keren banget ya mainnya, gila banget sih dia kalau main tuh keren banget. Akhirnya nonton berjam-jam, tapi dia sendiri nggak pernah nyoba permainan game itu. Saudara, akhirnya temannya nanya, bro, buat apa lo beli PC keren, game lengkap, tapi cuma nonton orang lain main? Si gamer cuma bisa bengong, iya juga ya, ngapain gue bisa beli PC seperti ini tetapi gue gak pernah main. Sekarang hati-hati, jangan-jangan kita juga kayak gamer itu di dalam setiap kehidupan rohani kita semua. Kita datang ke gereja dengan high tech, nyanyi lagu-lagu worship yang lagi hype,
punya Alkitab di aplikasi kita semua, ya di handphone kita semua yang lengkap. Tapi kita cuman jadi teman-teman semua penikmat saja, penonton saja. Kita nikmati tampilannya, tetapi kita sendiri gak pernah benar-benar main atau jadi seorang pemain. Gak pernah benar-benar terjun dan mengalami Tuhan sendiri di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita cuman bilang, wah keren ya khotbahnya. Wah keren banget musiknya, pujian penyembahannya. Ih keren banget, cantik banget WL-nya dan lain sebagainya. Tapi kita gak pernah ambil bagian di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini kita akan dibukain mata kita semua. Bahwa Tuhan gak cari penonton, tetapi Dia cari pemain yang mau turun ke lapangan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo Gen Z, buat kehidupan kalian semua. Saya mau mengajak kita semua, jangan lewatkan apa yang Tuhan lakukan bagi generasimu. Sampai kita tap-tap layar, ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Jangan pernah melewatkan apa yang Tuhan lakukan bagi generasimu. Saudara, hari ini Tuhan mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Ada panggilan untuk tidak menjadi penonton, tetapi menjadi bagian yang aktif dari gerakan Tuhan di generasi kalian semua. Ini tentang kerinduan untuk mengalami Tuhan secara nyata di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kalian adalah generasi yang paling terconnected. Gen Z dimanapun kalian berada, tapi seringkali merasa disconnected juga. Generasi yang bisa mengakses segala informasi dalam genggaman, tetapi sering bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini. Bahkan di dalam setiap kehidupan gua masing-masing atau kalian masing-masing. Hari ini teman-teman semua, saya Pastor Nesa mau mengajak kalian semua Gen Z buat lihat sebuah pola yang Tuhan selalu lakukan sepanjang sejarah. Pola ini sederhana. Tuhan selalu bergerak secara spesifik di setiap generasi. Dan pertanyaannya adalah, saat Tuhan bergerak di generasimu atau di generasi kita di zaman sekarang, di era kita hidup, apakah kita cuma jadi penonton yang scroll, lihat stories orang, ya, mereka lagi mengalami Tuhan, mereka lagi mengalami mujizat berkat Tuhan, tetapi kalian semua, teman-teman semua hanya jadi penonton dari gerakannya itu. Mari kita mau belajar pola Tuhan dan temukan panggilan kita untuk generasi saudara dan saya. Yang pertama, kita mau merenungkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kalian Gen Z. Pola Tuhan, Dia selalu bekerja pada setiap generasi. Saudara ingat baik-baik, pola Tuhan selalu bekerja dalam setiap generasi ke generasi. Di dalam Yesaya 43 ayat 18-19, firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, teman-teman semua, ya buat kalian semua orang-orang muda, Tuhan bilang, jangan cuma terpaku sama yang dulu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini bukan berarti kita melupakan sejarah, tapi ini peringatan untuk tidak terjebak dalam nostalgia rohani di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, kata kuncinya adalah sesuatu yang baru. Itu artinya cara kerjanya di generasi kalian. Di generasi lo orang semua, khususnya orang-orang muda. Kalau saya ngomong lo buat anak-anak muda ya, bukan buat orang tua ya, karena nanti bahasanya jadi agak beda ya. Dari penerimaannya buat orang tua dan sama orang muda. Tetapi kan karena memang ini buat orang muda, saya pakai mungkin bahasa lo gua gitu ya, biasa saja Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tuhan bekerja dengan sesuatu yang baru. Itu artinya cara kerjanya di generasi kita semua dan kalian semua bisa jadi berbeda dengan cara Dia bekerja di generasi orang tua kita. Di generasi Musa, Tuhan bekerja dengan membelah Laut Merah, betul? Di generasi Daud, Tuhan bekerja melalui peperangan, melalui penyembahan yang dipulihkan dan lain sebagainya. Di generasi Elia, Tuhan bekerja dengan api dari langit. Di generasi Yesus, Tuhan bekerja melalui anaknya yang hidup sebagai manusia. Dan di generasi para rasul, Tuhan bekerja melalui gereja mula-mula dan kuasa Roh Kudus.
Setiap generasi punya tanda tangan Tuhan yang unik. Saudara, ingat baik-baik, setiap generasi punya tanda tangan Tuhan yang unik di dalam setiap kehidupan mereka semua. Dan pada kesempatan saat hari ini pertanyaannya, apa tanda tangan Tuhan untuk generasi kita? Apa yang sedang Dia lakukan di dalam setiap generasimu pada kesempatan saat hari ini? Saudara, Tuhan punya pola. Dia selalu bekerja pada generasi-generasi dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan tidak berubah dalam karakter dan janjinya, tetapi cara dan fokus pekerjaannya seringkali spesifik untuk menjawab tantangan sebuah zaman. Saudara, generasi Musa, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 14, Tuhan bekerja dengan kuasa yang menghancurkan ya setiap orang-orang Mesir, khususnya Firaun pada saat itu sebagai pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja lewat tulah. Tuhan bekerja membelah Laut Merah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan fisik. Ini adalah gerakan pembebasan pada masa itu di dalam setiap kehidupan orang-orang Israel. Lalu ada generasi Daud. Tuhan bekerja melalui keberanian individu dan hati yang menyembah. Daud melawan Goliat. Ini adalah gerakan yang mengangkat pribadi-pribadi yang beriman di dalam setiap hidup mereka. Ada generasi Elia di dalam 1 Raja-Raja 18. Saudara, Tuhan bekerja dengan mujizat yang spektakuler. Api turun dari langit. Tuhan memulihkan penyembahan yang murni di tengah-tengah penyembahan berhala pada zaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, Gen Z dimanapun kalian berada, ataupun siapapun kalian yang nonton channel ini, baik kalian orang muda ataupun mungkin sudah tua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak masalah ya kalau kalian terberkati. Saudara, Tuhan adalah Allah yang kontekstual dan relevan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia tidak hanya diam di surga, tetapi turun tangan dalam setiap sejarah manusia. Dia mengenali setiap DNA spiritual bagi setiap generasi dan bergerak dengan cara-cara yang unik untuk menjangkau dan memulihkan mereka. Saudara yang terkasih, jika kita hanya mengharapkan Dia bekerja seperti di generasi sebelumnya, kita bisa melewatkan keajaiban yang sedang Tuhan lakukan hari ini buat generasi kalian. Jadi ayo, saya mau mengajak kita semua, stoplah membanding-bandingkan. Jangan berkata, wah ibadah zaman dulu lebih keren. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara. Atau gerakan gereja lain lebih hits daripada gereja saudara. Saudara banding-bandingkan antar satu gereja dengan gereja yang lain. Saya pernah bertanya sama Pak Pendetanya ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, teman saya ini rekan pendeta juga. Wah, kalau di gereja ini, saya sebut aja gereja X namanya, saya nggak sebutkan nama gereja detailnya saudara. Sebut saja gereja X. Wah, kalau zaman dulu penyembahan di gereja X itu, zaman saya muda Pak Pendeta, dia sampaikan, wah itu ada urapan dan lainnya. Kalau sekarang masuk ke gereja yang sama, nggak ada urapannya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, wah dia lagi membanding-bandingkan ya antara ibadah zaman dulu yang lebih ada urapan dan ibadah zaman sekarang ya yang seperti tidak ada urapan. Atau kita lagi membanding-bandingkan gerakan gereja lain yang lebih hits. Saudara, daripada kita seperti itu, stop kita banding-bandingkan. Fokuslah untuk mencari tahu, Tuhan, apa yang sedang ingin kau lakukan di kampusku? Tuhan, apa yang sedang kau ingin lakukan di lingkaran pertemananku, di media sosialku? Apa yang Tuhan ingin lakukan? Apa yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan di tengah-tengah pekerjaanmu? Stop kita banding-bandingkan. Saudara, saya dulu sebagai inisiator, ya ada sebuah kampus, ya saya alumni dari kampus itu. Ini bukan teologi ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, ini sebuah kampus. Pada saat itu tidak ada saudari gerakan doanya, persekutuannya. Lalu di zaman kami bersama kawan-kawan pada saat itu, akhirnya kita bisa merintis, membuat satu persekutuan kampus pada zaman saya. Dan itu baru perdana saudari di zaman itu. Ya, sampai saat ini puji Tuhan, mereka berjalan orang-orang muda di kampus itu untuk mengadakan persekutuan rohani orang-orang Kristen, khususnya di kampus itu ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ayo, saya mau mengajak kita semua fokuslah untuk mencari tahu apa yang sedang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap kehidupan saudara daripada saudara membanding-bandingkan. Jadilah Bapak Ibu Saudari pencari kerajaan Allah. Amati kebutuhan orang-orang di sekitarmu.
Ya, amati kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Entah itu lonjakan anxiety, orang-orang bisa cemas, semakin banyak yang cemas. Makin banyak orang-orang yang terganggu kesehatan mentalnya. Belum lagi krisis identitas. Ya saudari, ada orang-orang yang mencari keadilan. Saudara, ayo. Itulah medan misi kita semua, di mana Tuhan ingin bertindak melalui setiap kehidupan saudara dan saya. Atau mungkin ada anak-anak jalanan yang lapar. Saudara bisa ya turun lapangan, Bapak Ibu Saudara, turun ke lapangan untuk apa? Untuk memberi mereka makan, untuk memberi mereka pelatihan-pelatihan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo, itulah medan misi di mana Tuhan ingin saudara dan saya bertindak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan rindu, Dia ingin bertindak melalui setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, berdoalah, Tuhan, tunjukkan kepadaku tanda tangan-Mu untuk generasiku. Apa yang Kau buat, apa yang Kau rindukan untuk aku perbuat generasiku atau buat generasiku. Saudara, ini yang pertama, ya, Dia selalu bekerja pada generasi-generasi dan termasuk di generasi saudara dan saya. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, saudara ini kasih oleh Tuhan, jangan lewatkan apa yang Tuhan lakukan pada generasimu. Yang kedua, kita mau belajar. Saudara, resiko terbesar yaitu menjadi penonton dalam gerakan Tuhan. Inilah resiko terbesar setiap kita semua, hanya menjadi penonton dalam gerakan Tuhan. Ini bahaya buat kita, khususnya buat Gen Z. Kita adalah generasi yang paling ahli dalam menjadi penonton. Ya, karena saudara diajak untuk scroll berjam-jam. Yang menghabiskan berjam-jam nonton TikTok, baik YouTube, baik IG dan lain sebagainya. Lihat orang lain berprestasi, lihat orang lain melayani, lihat orang lain mengalami mujizat. Tetapi tanpa sadar kita membawa mentalitas yang sama ke dalam kerohanian kita semua, yaitu mentalitas menjadi penonton. Kita datang ke gereja, duduk manis, nyanyi, dengar khotbah, lalu kemudian pulang. Atau kita ikut persekutuan, hangout bareng-bareng. Retreat juga kita ikutin, tetapi hati kita pasif. Kita seperti orang yang banyak, saudari, dalam Matius 14 yang hanya duduk menyaksikan Yesus membagi 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang terkasih, perhatikan. Ya, di dalam Matius 14 ayat 19, lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dan sambil menengadah ke langit, ia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan, Yesus yang berkuasa, tetapi murid-muridnya yang membagi-bagikannya. Amin, saudari. Mereka aktif terlibat, murid-muridnya aktif terlibat dalam membagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Bukan Yesus sendiri yang membagikan 5.000 orang, saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yesus yang berkuasa itu melibatkan murid-murid untuk membagi-bagikan. Dan murid-murid itu terlibat aktif. Mereka mungkin tangannya kotor karena membagikan makanan. Mereka yang merasakan langsung kuasa Tuhan yang mengalir melalui setiap tangan murid-murid Yesus. Saudara, Tuhan tidak butuh penonton. Dia butuh rekan kerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia mencari orang-orang yang bilang, Tuhan, gua gak mau cuma lihat dari jauh. Gua mau tangan gua dipakai buat membagikan roti yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ayo. Tuhan tidak butuh penonton, Dia butuh rekan kerja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, resiko terbesar yang kedua ini menjadi penonton dalam gerakan Tuhan. Alkitab penuh dengan contoh-contoh penonton dan peserta. Ada 10 pengintai di dalam Bilangan pasal 13. Mereka melihat anak Kanaan yang sama dengan Yosua dan Kaleb. Tetapi 10 pengintai hanya melihat masalah, hanya melihat raksasa dan ketakutan mereka sendiri dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya laporan mereka mematikan semangat satu generasi pada saat itu. Saudara, mereka adalah orang-orang yang pesimis, 10 pengintai. Tetapi kalian tahu, ya, sama-sama melihat, sama-sama menginformasikan kepada Musa. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, Yosua dan Kaleb dengan gagah berani mereka berkata, wah, luar biasa negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Kita akan menginjak-injak mereka, kita akan mengalahkan mereka.
Negeri itu Tuhan berikan kepada kita semua, dan negeri itu indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tantangan di dalam setiap generasi pada saat itu. Ya, 10 pengintai yang hanya menjadi penonton dalam gerakan Tuhan. Lalu kemudian ada orang Farisi di dalam Lukas pasal 11 ayat 42. Saudara, orang Farisi juga sebagai penonton. Mereka ahli dalam teori, mereka ahli dalam aturan agama, ya. Mereka duduk di kursi penonton dan mengkritik pelayanan Yesus yang turun ke lapangan. Tetapi mereka sendiri tidak mengalami kuasa kerajaan Allah di dalam setiap hidup mereka. Inilah orang-orang Farisi, ya. Orang yang suka nonton saja, yang suka kritik. Apa itu gerakan Roh Kudus? Apa itulah bahasa roh? Apa itu begini? Apa begitu? Dan lain semuanya. Ya, semuanya diapa sama dia karena dia pikir dia lebih hebat, dia punya pengalaman. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan bekerja dengan pengalaman-pengalaman yang baru buat setiap generasi. Saudara, jangan sampai kita menjadi 10 pengintai maupun orang Farisi. Tetapi belajarlah menjadi seperti Maria. Saat malaikat menyingkapkan rencana Tuhan yang radikal di dalam setiap kehidupan Maria, Maria tidak meminta time out. Ya, Tuhan aku nonton dulu ya Tuhan, time out dulu, tunggu Tuhan. Tetapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Maria adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pemain yang aktif, yang rindu Tuhan pakai bagi generasinya. Saudara-saudari yang terkasih, mentalitas penonton itu adalah wabah rohani. Iman yang sejati bersifat partisipatif, bukan observatif, bukan saudara melihat saja, tetapi saudara terlibat. Kita semua terlibat, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, mati iman tanpa perbuatan. Tuhan menginginkan partner, bukan fans. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar. Kalau kita menjadi penonton, itu membuat kita kehilangan berkat, kehilangan pengalaman, kehilangan tujuan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo kita cek kembali. Mungkin feed media sosial kita, mungkin juga lingkaran pertemanan kita. Apakah kalian hanya mengkonsumsi konten-konten rohani, cuma nonton live stream di gereja, ya, live stream gereja kalian tonton saja. Ya, atau mungkin kalian nonton dari balkon sebuah tempat ibadah di gereja kalian masing-masing tanpa pernah mempraktekkan. Ya, dalam setiap kehidupan imanmu, kalian bisa share, kalian bisa serve, melayani, kalian bisa speak, memberitakan imanmu di tengah-tengah generasimu. Saudara, ayo kita ajak setiap Gen Z untuk benar-benar bisa mempraktekkan hal ini, supaya kalian yang dari konsumen menjadi kontributor. Daripada kalian menunggu dibukanya pendaftaran pemuritan, dibukanya tim praise and worship dan lain sebagainya, jadilah inisiator. Undanglah 2-3 temanmu untuk membaca Alkitab bareng-bareng, merenungkan firman Tuhan bareng-bareng, dan berdoa di dalam setiap komunitas kecil itu, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Daripada saudara menunggu dibuat atau dibukanya komsel yang baru, mendingan saudara sendiri sebagai inisiator. Yuk kita kumpul yuk 2-3 orang. Yuk kita kumpul yuk ngejam bareng, main musik bareng, supaya kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa sama-sama yang menyembah Tuhan lewat setiap permainan musik maupun nyanyi kita semua. Ayo, jadilah kontributor, jadilah inisiator. Saudara, seperti 10 pengintai, seringkali kita takut, ya, karena ketakutan kita sering membuat kita memilih jadi penonton. Kita nggak mau menaklukkan tanah Kanaan itu. Ya, lawan itu dengan satu tindakan kecil. Mungkin saudara bisa mendoakan seorang teman-temanmu, ya, lagi di chat, di obrolan, di grup-grup. Kalian bisa doakan mereka, atau bagikan ayat yang menguatkan di storymu masing-masing. Atau saudara pintar membuat AI, buatlah AI yang memberkati generasimu. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan, ayo. Pastor Ndeso mau mengajak kita semua, ya, jangan hanya menjadi penonton dalam setiap gerakan Tuhan, dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang ketiga, saya mau mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan lewatkan apa yang Tuhan lakukan pada generasimu. Yang ketiga, kita mau belajar saudari yang terkasih di dalam Kristus, panggilan kita, ya, seharusnya dari penonton menjadi partisipan yang aktif.
Lalu gimana caranya kita berhenti jadi penonton dan jadi peserta yang aktif atau pemain yang aktif dalam gerakan Tuhan? Yang pertama, saudara milikilah spiritual hunger. Milikilah spiritual hunger yang nyata, lapar akan Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk mengalami Tuhan sendiri. Bukan dengar cerita dari orang lain mengenai Tuhan. Dari Pak Pendeta, ya walaupun itu nggak selalu salah. Tapi jangan hanya dari Pak Pendeta, saudara mendengar Tuhan. Jangan hanya dari orang tuamu, kamu mendengarkan Tuhan. Tapi kamu harus punya sendiri kerinduan yang mendalam untuk mengalami Tuhan lewat setiap kehidupanmu masing-masing. Bukan hanya dengar cerita orang, ya. Bukan hanya dengar dari khotbah orang, termasuk dari khotbah saya. Bukan, alami Tuhan sendiri bagi setiap kehidupanmu. Miliki spiritual hunger yang nyata. Miliki lapar akan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupanmu, orang-orang muda. Seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur 42 ayat yang kedua. Saudara, apakah kita benar-benar rindu mengalami Tuhan? Atau kita sudah puas hanya dengan pengetahuan tentang Tuhan, hanya knowledge saja. Oh, aku tahu loh Yesus yang mati itu kan, yang dulu mati itu, yang disalib kan. Aku tahu lah. Aku udah dari kecil udah dijejelin tentang pengetahuan tentang Kristen. Aku tahu lah Yesus itu siapa. Tapi apakah saudara dan saya sudah puas hanya dengan pengetahuan tentang Yesus? Saudara, milikilah spiritual hunger yang nyata. Milikilah lapar akan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Ya, saudara, ayo, bagaimana kita semua berhenti jadi penonton, sehingga saudara dan saya jadi peserta yang aktif, pemain dalam setiap gerakan Tuhan. Yang kedua, jadilah murid. Saudara, murid bukan sekedar pengikut, tetapi kalau kita semua jadi murid, kita punya komitmen yang dalam. Murid itu punya komitmen. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan sekedar pengikut. Pengikut itu bisa kabur satu ketika. Tapi kalau murid, saudari, sesakit apapun peristiwa hidup, di dalam setiap hidup kita semua, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kekristenan kita. Amin, saudari. Karena banyak orang mengikut Yesus dari jauh. Ya, seperti Petrus saat Yesus ditangkap. Saudara, tetapi murid adalah mereka yang tinggal di dalam Dia. Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini adalah soal komitmen yang dalam. Ya, komitmen yang dalam untuk menjadi murid Yesus Kristus. Memiliki kedisiplinan rohani, memiliki hubungan yang intim, bukan sekedar follow. Ya, follow Jesus, follow di Instagram dan lain sebagainya di TikTok. Jadilah murid, bukan sekedar pengikut. Lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ketiga, ambillah inisiatif dan bertanggung jawab. Lihatlah kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Ya, di kampusmu, di komunitasmu, di media sosial, di gereja, di rumahmu, di sekolahmu, dimanapun kalian berada. Bahkan saya waktu dari sekolah, waktu dari SMA, saya ingat sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setelah Tuhan melawat kami pada saat itu waktu muda, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersama kawan-kawan itu, waktu itu masih SMA, saya ingat sekali. Ya, sekolah itu masuknya jam 7-an pagi. Kami udah dari jam 6 sudah datang. Sekolah kami waktu itu sama-sama dari SD sampai ada SMA juga. Jadi kami yang SMA waktu itu dilawat Tuhan, lalu kemudian kita bikin gerakan. Yuk kita layani anak-anak SD yang mau, kita doakan setiap pagi. Jadi kita datang jam 6 pagi setiap hari untuk mendoakan anak-anak SD. Ya sama seperti ngajar sekolah minggu. Kita ajar mereka sebelum mereka masuk sekolah, khususnya yang Kristen. Kita minta kelas sama guru. Bu, bisa nggak bisa kita minta kelas supaya ada ibadah. Padahal saat itu saudara yang kasih Tuhan mungkin banyak juga yang tidak mengenal Tuhan, yang pakai yang dari agama sebelah lah ya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi ayo, itulah kerinduan. Kita mengambil inisiatif dan bertanggung jawab. Melihat kebutuhan orang-orang di sekitarmu, di komunitas kita, di media sosial. Jangan tanya kapan atau gereja saudari atau buat program buat saya. Jangan tanya seperti itu. Tapi tanyalah, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan dengan talenta, dengan passion, dengan waktumu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan generasimu. Apa yang bisa saudara lakukan? Jangan tunggu program gereja, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Kadangkala program gereja juga kan tidak relate dengan setiap kehidupan umat. Ada saja saudari, mungkin ada satu waktu bisa relate, mengena, tapi bisa satu waktu tidak relate. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan tunggu lagi. Ya, jangan tanya kapan gereja atau pemuda membuat program buat saya. Tetapi tanyalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Dengan talentaku, dengan passionku, dengan waktuku, bahkan dengan materi yang kumiliki. Untuk menjawab kebutuhan generasimu. Mungkin itu dengan membuat konten yang meneduhkan. Mungkin saudara memulai sebuah komunitas persekutuan doa bersama dengan kawan-kawan, teman-teman. Atau saudara melayani teman yang lagi depresi, ya. Atau saudara berani berbicara kebenaran dengan kasih kepada setiap orang-orang. Mungkin di kampusmu, ya, mungkin juga di tempat studimu, dimanapun kalian berada. Ambillah inisiatif dan bertanggung jawab. Juga mungkin di tempat pekerjaanmu dengan mengadakan doa. Ya, mereka kalau hari Jumat yang sebelah itu kan doa masing-masing. Kalian yang Kristen di kantormu minta sama bosmu, Pak, kita boleh nggak berdoa? Saya mau mengumpulkan orang-orang untuk berdoa. Buat apa berdoa? Buat kantor kita supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang punya inisiatif, kumpulkan orang-orang percaya di sana untuk ngajak berdoa persekutuan. Mereka berdoa dengan cara mereka. Kita setiap Jumat jam 11:30 atau jam 12 kita juga berdoa dengan cara kita, yaitu cara Kristen. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bos, ayo ajak karyawanmu, yuk kita berdoa setiap hari Jumat. Ya, kau owner di sana, ajak mereka berdoa. Setiap karyawanmu, jangan cuma cari cuan, cari duit. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, buat kantormu, buat usahamu. Tapi benar-benar kamu mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupanmu. Dan khususnya mewariskan pengenalan akan Tuhan, ya, kepada anak-anak buahmu. Kalau saudara owner dalam setiap kehidupan perusahaanmu. Yang keempat, saya mau mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya jadi penonton, tetapi peserta yang aktif. Yang pertama tadi, miliki spiritual yang nyata, ya, spiritual hunger Bapak Ibu saudari, lapar yang nyata akan Tuhan. Yang kedua saudari, jadilah murid, bukan sekedar pengikut. Yang ketiga, ambillah inisiatif dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, beranilah, ya, tanganmu kotor Bapak Ibu saudari, tanda kutip. Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Gerakan Tuhan bukan teori, itu adalah saudari aksi. Itu turun ke jalan, menjangkau yang terhilang, mungkin membuat tangan dan kakimu kotor. It's no problem. Kalian membela yang lemah, berdoa untuk yang sakit. Ya, ada orang-orang tertentu yang gak mau berdoa buat yang sakit, nanti takut ketularan. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan, apalagi waktu di zaman COVID kan ya. Kita takut keluar, mungkin dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau saya pada zaman COVID, saudara ini kasih oleh Tuhan, mah keluar saja. Ya, penting pakai masker. Ya, saya berbagi apa yang bisa kami berikan buat setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berbagi sembako pada saat itu. Karena ada donatur yang ikut terlibat. Ayo kita berbagi kepada setiap mereka. Yang mereka mungkin masih takut pada saat itu keluar rumah. Ya, saya mengendarakan mobil pada saat itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan masih punya kendaraan pada saat itu. Ya, bawa kepada setiap jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kita bawa sembako, ya, berbagi kepada setiap mereka semua. Saudara, ayo layani setiap kehidupan orang-orangmu. Mungkin itu membuat kalian ya capek. Mungkin tangan kalian kotor. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian mungkin keringetan dan lain sebagainya. Tetapi it's no problem, berdoalah, ya, dalam setiap kehidupan mereka, layani mereka. Berdoalah buat setiap mereka yang lagi lelah secara iman mereka, secara fisik juga. Ya, kita berdoa, kita percaya untuk setiap mujizat dalam setiap kehidupan mereka boleh terjadi kalau ada orang-orang yang berdoa. Siapkan tanganmu untuk membagi roti itu, ya, sama seperti murid-murid. Saudara-saudari, bagaimana mereka berbagi? Ya, ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, mereka berbagi tangan mereka kepada setiap orang-orang. Dalam membagikan 5 roti 2 ikan itu sampai terjadi mujizat, 5.000 orang makan lewat tangan-tangan mereka juga. Ya, mereka membagikan roti itu, membagikan ikan itu. Saudara, ayo yang keempat ini, beranilah, ya, tanganmu kotor, yang artinya saudara turun ke lapangan. Jangan cuman jadi penonton dalam setiap kehidupan kita semua. Saya mau mengajak saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo saudara-saudari yang terkasih. Panggilan kita dari penonton menjadi partisipan yang aktif. Ya, miliki kelaparan spiritual.
Berkomitmenlah sebagai seorang murid. Ambillah inisiatif bertanggung jawab. Beranilah tanganmu yang kotor. Ya beranilah untuk saudari punya tangan yang kotor untuk melayani. Sama seperti murid-murid yang membagikan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, pergeseran dari penonton ya ke peserta atau pemain itu adalah perjalanan iman yang dimulai dari kerinduan di hati. Ada kerinduan di hati dan diperdalam dengan komitmen. Discipleship, saudara rindu dimuridkan dan itu diwujudkan dengan tanggung jawab dalam setiap hidup saudara serta dinyatakan di dalam setiap tindakan maupun action. Saudara, ini adalah siklus yang membuat iman kita akan hidup. Ini adalah sebuah siklus yang membuat iman kita akan berdampak dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, bangunlah kelaparan spiritual dalam hidupmu. Banyak-banyaklah berdoa daripada scroll-scroll doang. Banyak-banyaklah berdoa secara pribadi. Mau lewat Pastor Ndeso, ayo silakan ikut setiap pagi 7:30. Ya, saudari kasih lihat Tuhan. Mau malam-malam gini, ayo ikut dengan setia Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, saudari kasih lihat Tuhan, bangunlah kelaparan spiritual. Mau bangun jam 5 pagi, silakan berdoa secara pribadi. Matikan notif HP-mu. Ya mungkin 15 menit dulu saudara matikan dan berkata, Tuhan, gue ini mau kenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan cuma tahu tentang Engkau saja Tuhan. Saudara mungkin bisa baca satu perikop dan tanya apa yang Engkau mau saya lakukan Tuhan dari firman yang saya baca ini. Saudara, ayo komitmenlah ke level yang lebih dalam lagi. Carilah satu orang yang bisa menjadi mentor, menjadi partner dalam setiap pertumbuhan imanmu. Untuk saling menyemangati. Waktu saya muda saya punya kawan saudari. Ya, untuk kita saling menyemangati, entah itu cowok, entah itu perempuan, tapi kita semua saling menyemangati di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau mereka nggak datang ya dalam doa kita yang kita adakan dalam doa mau kampus, mau waktu saya pelajar dulu saudariin kasih lihat Tuhan, kita akan tanya, kemana? Besokannya kita tanya, kemarin kenapa lagi sakit? Langsung kita berkunjung dan mendoakan. Ya, saudariin kasih lihat Tuhan, ayo carilah 1-2 orang yang bisa menjadi mentor atau partner dalam pertumbuhan. Kalau saudara mau percaya dalam pelayanan Pastor Ndeso, saudara bisa chat kepada Pastor Ndeso, Pastor doakan ya, kami lagi begini, saya lagi begini Pastor, doakan, saya mau setia, saya mau mengiring Tuhan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Kalau saudara percaya silakan, ya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita saling mendoakan, saling menyemangati di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan sekedar ikut komunitas, tetapi kita punya koneksi yang dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya ada orang-orang yang terberkati dalam pelayanan Pastor Ndeso. Dia setiap hari datang. Dia setiap hari mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Setiap hari saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kalau dia gak terberkati, nama-nama yang sama gak akan datang kembali. Tetapi saya melihat orang-orang yang setia. Dan Tuhan mulai ubahkan setiap hidup mereka. Semakin mencintai Yesus. Semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan iman mereka semakin kokoh di dalam setiap hidup mereka. Kenapa? Karena mereka rindu. Ya, mereka bangun kelaparan spiritual dalam setiap hidup mereka. Tapi ada orang-orang juga tentunya seperti saudari yang dikasih oleh Tuhan merasa pintar. Ngapain lo bagiin firman Tuhan di mana di live stream? Emang gereja lo kosong dan lain sebagainya. Ada juga yang kontra saudari. Tuhan itu nggak disalib, dia cuma manusia biasa. Ada juga yang kontra gitu. Tapi saya nggak peduli saudari. Bagikan saja kebenaran-kebenaran yang dimana saudara dan saya pernah mengalami kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin saudari. Jadi kita nggak terganggu dengan komentar orang. Dia mau ngomong apa sekarang, lu mau berdebat mau apa, lu cari panel perdebatan dah yang bisa membuat kalian ya, mungkin kalian merasa pintar dengan knowledge kalian semua, ya silakan. Ya carilah perdebatan itu. Mudah-mudahan kalian dibangun dalam iman dalam perdebatan kalian. Kalau saya sendiri tidak terbangun dalam perdebatan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang punya panggilan khusus seperti itu, gak perlu kita hakimi. Biarkan dengan panggilannya. Ya, tetapi karena saya mempercayai Alkitab, saudari, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman. Ya, itu kata Alkitab. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi yang bisa menumbuhkan setiap kehidupan iman kita semua, yaitu ketika saudara mau dengar-dengaran firman Tuhan, bukan mau berdebat firman. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo ambillah kepemilikan saudara. Lihatlah masalah di sekitarmu sebagai tanggungan, bukan urusan orang lain, tetapi sebagai tanggunganmu.
Kalau ada masalah di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu, jangan merasa saudara harus tutup mata, pura-pura nggak mau tahu, pura-pura nggak peduli. Padahal dia lagi sakit, padahal dia lagi butuh, padahal dia lagi gini. Apalagi kalau dia sudah curhat membuka dirinya kepada saudara. Ya, ayo lihatlah masalah sekelilingmu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jangan seolah-olah ini mah bukan urusan gua. Kalau gereja lagi butuh ini mah bukan urusan gua, mau bodo amat lah. Saudara, ayo kita ambil tanggung jawab. Jika ada teman yang sedih, itu tanggung jawabmu untuk menghibur setiap hidup mereka. Kalau mereka ada yang saudara dikasih oleh Tuhan merasa tidak adil di dalam setiap hidup mereka, itu tanggung jawabmu juga untuk berdoa dan menyuarakan keadilan. Kalau mereka lagi buat skripsi, ya kayaknya berat banget, mereka capek, lelah, ketemu dosen selalu tolak dan lain sebagainya. Saudara menguatkan mereka yang lagi skripsi hari-hari ini, ya kan? Ada teman-teman kita juga yang lagi skripsi hari-hari ini, ya lagi capek, lagi lelah, ditolak dosen. Nanti kita udah bikin bab 1, bab 2, bab 3 dicoret, bikin lagi dicoret lagi, saudari. Ya ketemunya saja sudah susah, bahkan ada yang aduh udah gue gak mau skripsi lagi, udah capek. Ya biarin aja deh kuliahnya. Ya saudari, padahal tinggal skripsi doang. Saudara, ayo kita belajar. Ya, yang keempat tadi, yang terakhir, saudara, dengan mengotori tangan kita yang artinya lakukan aksi. Ya, mungkin saudara membuat tugas kelompok, mungkin saudara berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, mungkin becek-becek, saudara mengotori kaki saudara, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau semua dilakukan untuk Tuhan, saudara, kita percaya akan ada tuaiannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Semuanya itu akan Tuhan catat di dalam setiap kekekalan sampai kepada kekekalan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara punya talenta, jago edit dalam video, buatlah konten. Buatlah konten-konten yang menunjuk kepada Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Saudara jago buat AI, jago buat video, combine itu semua untuk menjadi berkat buat generasi muda hari-hari ini. Ya, jangan sampai saudara kita kalah dengan konten-konten ya orang-orang sebelah, ya atau agama-agama sebelah. Saudari membuat konten dengan baik, ya dan akhirnya ya misalkan contoh maaf. Misalkan ada orang buat konten, kenapa Yesus bukan Tuhan? 5 alasan Yesus bukan Tuhan. Nah loh, apalagi sekarang kan generasi sekarang, Yesus bukan Tuhan ya. Tonton 1-2 menit, akhirnya imannya goyang. Karena 1-2 menit itu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ayo kita lawan kembali. Kita buat lagi konten-konten yang memberkati tentunya. Ya bukan untuk menyerang tetapi memberkati. Meyakinkan setiap iman kekristenan bahwa kita nggak salah dalam memilih iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Dia jalan satu-satunya. Dia jalan menuju kepada Bapa. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ada lagi yang bilang, iya tapi kan dia cuma jalan, dia bukan tujuannya. Lah, lu mau sampai tujuan harus lewat jalannya Yesus. Itu saja, titik. Nggak usah dipakai perdebatan yang lain. Lu mau sampai kepada Bapa, mau sampai kepada surga, mau sampai kepada pemilik surga, hanya lewat Yesus. Nggak usah buat jalan-jalan yang lain. Nah itu yang benar penafsirannya, saudarain kasih oleh Tuhan. Tapi kan dia bukan tujuan, dia kan cuma jalan. Ya cuma dia jalannya, nggak ada yang lain, nggak ada jalan yang lain. Nah kan kalau dibilang kayak gitu mau jawab apa saudari? Nggak ada yang lain. Ayo gunakan talentamu, gunakan waktumu, luangkan 2 jam seminggu untuk melayani di komunitas gereja. Ya kalau di channel Pastor Deso setiap hari bahkan ada orang-orang yang setia. Ya pelayanan setiap pagi 2 jam bersama-sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, luangkan waktu. Mungkin mereka ada yang sambil masak, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil kerja, sambil macet-macetan, sambil ke tempat bisnis usahanya saudari. Sambil dengarkan channel Pastor Deso. Ya, luangkan waktumu setiap hari. Kalau bisa jangan cuma 2 jam seminggu. Ya, setiap 2 jam per hari saudari. Ya, saudara bisa meluangkan lagi menyembah secara pribadi boleh. Pakai channel ini menjadi berkat juga sebagai teman ya, kita kongko bareng lewat TikTok live stream Bapak Ibu Saudari boleh. Ya, ayo saudara gunakan talenta, waktu, kepedulian saudara, punyalah hati untuk setiap teman-teman di sekitarmu. Mungkin saudara bisa galang dana atau bersih-bersih ya buat setiap kampus, kantormu atau orang-orang yang membutuhkan yang sedang sakit, saudara galang dana buat mereka. Ya, tunjukkan kepedulian saudara sebagai orang-orang Kristen.
Dan gunakan kata-kata yang membangun. Gunakan chat atau mungkin storymu untuk menyebarkan pengharapan, bukan gosip. Ya, jangan sebarkan gosip. Ya, gunakan chatmu itu saudara dikasih oleh Tuhan, ketikan-ketikanmu itu. Ya, sebarkan pengharapan, sebarkan kasih di dalam Kristus. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa puluh tahun lagi, akan ada sebuah buku sejarah. Buku itu akan menceritakan tentang generasi kita. Ya, baik Gen Z, baik generasi milenial, baik generasi X, dan lain sebagainya. Ada lagi yang sekarang generasi Alpha. Ya, mungkin beberapa puluh tahun ke depan, ada sebuah buku sejarah. Buku itu akan menceritakan tentang generasimu dan generasiku. Apa yang akan tertulis di sana kira-kira? Apakah akan tertulis mereka adalah generasi dengan teknologi tercepat, namun dengan hati yang paling hampa? Mereka adalah penonton yang terhebat yang pernah ada, menyaksikan dunia berputar sementara mereka duduk diam, makanya dikenal kaum rebahan. Atau apakah akan tertulis mereka adalah generasi bangkitnya para pemberani di tengah-tengah dunia yang gelap? Mereka memilih untuk menjadi terang di tengah-tengah budaya yang membingungkan setiap hidup mereka. Mereka menyuarakan kebenaran walaupun mereka tidak sempurna, tetapi mereka dipakai Tuhan. Mereka adalah generasi yang tidak melewatkan apa yang Tuhan perbuat pada zaman mereka. Doa saya saudara ini dikasih oleh Tuhan, ya, di buku sejarah itu tertulis seperti itu. Dan pilihan ada di tangan kita semua pada saat hari ini dimanapun kalian berada. Ya, ini bukan lagi tentang mendengar khotbah yang bagus, tetapi ini adalah sebuah undangan kepada setiap hati. Yesus hari ini pada detik ini juga mengulurkan tangannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan dia berkata, aku sedang mengerjakan sesuatu yang besar di generasi. Jangan hanya jadi penonton, nak. Jadilah bagian dari ceritaku. Cerita bagaimana aku menyelamatkan dunia ini. Aku percayakan roti dan ikan ini padamu. Maukah engkau membagikannya kepada generasimu daripada hanya engkau scroll saja? Saudara, tanggapanmu ini terhadap undangan ini penting. Karena ini akan menentukan tidak hanya akan masa depan hidupmu, tetapi juga sebuah halaman dalam buku sejarah kerajaan Allah. Dan namamu tercatat dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Jangan lewatkan ini. Berikan hidupmu selagi masih ada kesempatan di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan bilang, oh Pak Pendeta, saya ini masih lama, saya ini masih muda, mati ini masih jauh. Jadi jangan ngomongin agama, tentang agama mengenai dalam kehidupan saya. Anak muda juga ada yang mati cepat, bos. Ya, you mau 20, mau 18, mau 30, mau 25, belum 20, belum 30, ada yang mati cepat juga. Ya, belum 40 ya, ada yang udah mati. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya pernah melayani orang muda mati. Habis tamat Bapak Ibu Saudari kuliah, udah bekerja, meninggal Bapak Ibu Saudari. Masih muda belum menikah. Dan pada saat itu orang-orang di gereja kami menangis. Ya, kenapa menangis? Karena memang pelayanannya berdampak. Mana dia ada, dia selalu memberikan sukacita dengan celotehan-celotehannya. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, ramai. Kalau nggak ada dia sepi sepertinya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Tapi teman-teman semua yang kenal saya pasti tahu orang itu. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Yuk, pada kesempatan saat hari ini kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dengan hati yang terbuka. Bahkan buat setiap hati yang haus, yang rindu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Cukup ya Tuhan. Cukup sudah kami menjadi penonton. Cukup sudah kami hidup dalam bayang-bayang iman orang lain. Cukup sudah hanya kami mengagumi karya-Mu dari kejauhan. Tapi saat ini, biarlah Tuhan kami boleh menjawab panggilan-Mu. Kami berkata ya untuk turun dari kursi penonton kami. Kami berkata ya untuk meninggalkan rasa takut dan kemalasan kami. Kami berkata ya untuk mengotori tangan kami dengan pekerjaan-Mu yang kudus. Penuhilah kami dengan kelaparan yang baru akan hadirat-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk mengambil tanggung jawab yang Engkau percayakan buat setiap hidup kami atas generasi kami. Pakailah talenta, waktu, dan seluruh hidup kami, bahkan uang kami semua Tuhan. Tanpa syarat, tanpa kompromi. Jadikanlah kami generasi yang tidak hanya menonton sejarah, tetapi generasi yang menulis sejarah kerajaan-Mu di bumi ini.
Kami serahkan pada saat hari ini hidup kami. Bukan untuk jadi terkenal, bukan untuk menjadi influencer yang ditonton oleh banyak orang, tapi untuk membuat namamu termasyur. Di dalam nama Yesus, Tuhan pakai setiap hati kami yang terbuka. Roh Kudus jamah, sehingga mereka boleh mengambil langkah pada kesempatan saat hari ini. Di dalam nama Yesus, memberikan hidup mereka bagi generasi mereka. Jamah Roh Kudus, jamah di dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Thanks God. Terima kasih buat kesempatan saat hari ini. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu. Diberkatilah setiap studimu. Setiap sekolahmu. Setiap perkuliahanmu, pekerjaanmu. Rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan. Keluarga-keluarga yang kau kasihi diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah Tuhan panggil setiap hatimu untuk terus menjadi penjala-penjala manusia. Dan kita semua Tuhan boleh pakai dimanapun kota, dimanapun negara, dimanapun komunitas kita berada. Saudara, jangan pernah berkata, aku dari denominasi ini, aku bukan Protestan, oh aku bukan Katolik, oh aku bukan golongan ini dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita semua yang percaya kepada Kristus, kita gereja yang jangan mau dikotak-kotakan oleh denominasi. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakai generasiku, pakai hidupku untuk memasyurkan namamu. Tuhan memberkati kalian semua. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati jangan lupa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, berakhir sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat tap-tap layarnya, buat share-nya terima kasih. Ya, buat gift yang sudah diterbangkan lewat pelayanan Pastor Deso terima kasih juga. Ya saudari, bahkan waktumu dari awal pertengahan sampai akhir mengikuti channel ini. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, buat kalian yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, dengan saudara rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, ya, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso, kalian bisa masuk ke bio profil saya. Di sana saudara bisa memberikan persembahan syukur dan kasih lewat BCA atas nama istri saya ataupun lewat Sosial Bas. Bagi saudara yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan. Bagi saudara yang tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati, saudara nggak usah memberi. Ya, simpel saja. Jadi saudara, biar kalian punya pemahaman, pemikiran tuh tetap positif, terberkati di dalam setiap kehidupan kalian semua. Nanti kalau kalian berkata, udah nih pastor ini, ujung-ujungnya duit. Bukan ujung-ujungnya duit. Saya UUJ, ujung-ujungnya jiwa. Ya, Bapak Ibu Saudari, ujung-ujungnya jiwa, kita rindu jiwa itu terselamatkan. Ya, jadi saudara, kalau Roh Kudus menggerakkan silakan. Kalau saudara tidak tergerak, oleh karena Roh Kudus tidak menggerakkan juga no problem ya. Saudari ini kasih oleh Tuhan, tapi saya percaya kita semua diajak untuk menjadi rekan sekerja Allah. Ya, untuk mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Khususnya kalau saya lewat channel penginjilan Pastor Deso. Oke, Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan, itu saja. Bermurah hatilah kalau memang saudara tergerak di dalam setiap hidup saudara. Saudara jangan lupa mengikuti channel ini. Setiap pagi kita bersama-sama 7:30 pagi. Setiap malam, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7-an malam. Waktu Indonesia Barat semua. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, nanti Selasa siang jam 11 itu ada program Kilau Cantik Ilahi. Itu khusus buat wanita-wanita, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Saudara bisa mengikuti setiap Selasa, ya seminggu sekali. Ya, malamnya kita seperti ini ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Dan minggunya kita ada ibadah online bersama Pastor Deso jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kalau saudara mau dilayani secara offline, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara bisa tanya kepada Pastor Deso, Pastor aku mau ngikutin dong ibadah offline-nya. Kami ada dalam ibadah minggu jam 10 pagi. Ya, kalau saudara nggak jauh dari Depok, Jawa Barat, saudara bisa hadir, bisa datang ya, bisa berkunjung main-main dalam pelayanan Pastor Deso. Puji Tuhan, saudara nanti saudara chat saja kepada saya, Pastor aku minta dong alamatnya dan jam ibadahnya. Nanti saya akan berikan dengan lengkap di chat TikTok. Saya hanya membuka chat itu di TikTok saudari. Jadi kalau saudara ya mau tanya yang penting-penting, mau dilayani ya, misalkan mau menikah, mau dibaptis,
Ya saudara ada kendala-kendala mengenai setiap mau konseling pastoral dan lain sebagainya, saudara bisa chat kepada Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara mau dilayani dalam persekutuan-persekutuan doamu, ya dalam persekutuan-persekutuan di gereja, mengundang dan lain sebagainya, saudara juga bisa chat TikTok Pastor Deso. Ya selama saya bisa, waktunya saya akan bisa hadir, tapi kalau saya nggak bisa, saya juga akan sampaikan saya belum bisa ya. Jadi saudara ini kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat hari ini. Sekali lagi Tuhan